Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu la ilaha illa huwal aliyyul ghaibi wasyahadatul rahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama yang saya muliakan Bapak Rektor UIN Mataram yang diwakilkan oleh Sekretaris Senat Bapak Dr. Muhammad MPD, yang saya muliakan tim dari masing-masing koordinator bahasa B2B UIN Mataram, Bapak Ibu Haja Hilmiati MPD, koordinator bahasa Indonesia, kemudian ada Dr. Abdul Aziz MPD, nama saya hampir sama ini, tapi dia pakai Abdul, saya pakai Amin, tapi kami disatukan dengan Aziz. Pak Dr. Abdul Aziz MPD I, dia selaku koordinator bahasa Arab, dan sekaligus yang di belakang yang pakai baju hitam itu adalah Bapak Husnawadi MT Seoul, koordinator bahasa Inggris. Yang saya muliakan bapak-bapak yang maaf tidak bisa saya sebutkan namanya karena belum terlalu kenal ya, yang dari kementerian. Semoga tetap sehat Pak ya, semoga sehat dan segalanya lancar. Yang saya hormati Pak Zamzam Hariro, wakilan dari tim pengantar bahasa provinsi, Bapak Ibu sekalian, dosen bahasa Indonesia yang dimuliakan Allah. Pertama-tama ya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebuah qadarullah, sesuatu yang akan kita rencanakan besok sore siang. Tapi Allah berkehendak hari ini, jadi kita membuat sebuah kesepakatan tadi malam dengan Pak Zamzam. Awalnya saya tidak berani menjanjikan kita bisa ketemu, tapi saya akan berkoordinasi dulu dengan Dr. Hilmiati MPD. Tapi alhamdulillah beliau sanggup dan ya seperti ini kita bisa berjumpa hari ini, alhamdulillah. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang memiliki kemuliaan sifat amanah untuk dirinya, fatanah untuk dirinya, siddiq untuk dirinya, dan publik untuk kita bersama ya. Jadi ini merupakan sebuah usaha sebenarnya. Setelah Bapak Ibu diberikan tanggung jawab, tugas untuk mengabdi di ranah bahasa, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk bertablik dengan bahasa Indonesia kemanapun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, izinkan kami dalam kesempatan kali ini untuk menyampaikan beberapa hal, terutama yang menyangkut tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di lembaga kami memang sampai hari ini belum ada untuk jurusan pendidikan bahasa Indonesia, belum ada dan masih sedang diinisiasi oleh Bapak Dr. Muammar sekaligus Sekretaris Senat untuk diadakannya jurusan bahasa Indonesia di UIN Mataram, dan kami berharap ini bisa segera direalisasi. Dan kedua, pada hari ini pada masa 4.0 atau masa VUCA, kalau ada yang menyatakan masa VUCA, bahwa bahasa Indonesia kita hari ini mengalami masa yang sangat luar biasa terdegradasi ya. Dengan penuhnya informasi-informasi kebahasaan, khususnya tentang bahasa-bahasa asing, lambat laun bahasa Indonesia ini juga kadang secara tidak langsung akan tertutupi dengan sendirinya. Dan ini hal seperti ini perlu kami ngambil sikap sebenarnya. Kami ngambil sikap di P2P untuk bagaimana memasyarakatkan bahasa Indonesia dalam ketiadaan jurusan bahasa Indonesia di UIN. Karena saya pinjam prinsip dari Bapak Dirjen Teknis, ada istilahnya raise, mengangkat. Jadi kami berusaha untuk mengangkat bahasa Indonesia ini ke permukaan. R yang pertama di situ itu, dan raise itu adalah responsibility. Ketika kami diangkat menjadi kepala pusat bahasa, diangkat, diberikan anugerah pemahaman tentang kebahasaan-kebahasaan, secara langsung responsibility itu ada kami miliki.
Bentuk responsibility di sini kami usahakan dengan melakukan pengembangan. Salah satu yang pertama adalah mengembangkan materi-materi tentang kebahasaan Indonesia. Dan alhamdulillah tahun ini sudah kami inisiasi dengan mengembangkan buku Nuansa Indonesia, berbahasa Indonesia di Nusa Tenggara Barat, dan itu diinisiasi oleh Pak Zamzam Hariro. Terima kasih atas bantuannya. Itu area yang pertama. Nah, kemudian akuntabilitas di sini. Upaya kami di sini adalah untuk melakukan ini, kami sudah berencana untuk mengedepankan bahwa bahasa Indonesia ini harus diinternasionalisasikan. Tidak hanya bahasa-bahasa daerah, tapi bahasa Indonesia harus diinternasionalisasikan dengan berbagai macam pendekatan. Pendekatan yang pertama yang kami lakukan di situ adalah dengan mengembangkan stasiun bahasa dan budaya, channel pribadi, channel khusus untuk pusat bahasa, di mana di situ kita fokus pada dua konsep, yaitu stasiun bahasa dan budaya. Jadi kami mengangkat budaya-budaya daerah dan ilmu-ilmu tentang bahasa, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Itu tentang A. Kemudian I, integrity atau integritas. Saya bersyukur Pak Zamzam dan Bapak-Bapak sekalian, kami di B2B Bahasa, rekan-rekan di sini alhamdulillah, walaupun dengan penghasilan yang sangat minim, dengan segala kekurangan, mereka tetap bekerja ikhlas, istiqomah, jujur sampai hari ini. Karena bagi mereka semua dan bagi kami adalah sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk umat. Dan salah satu cara yang kami lakukan adalah mari kita menjadi orang-orang yang bermanfaat dengan menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Kemudian S, sustainable, keberkelanjutan. Kami mengharapkan bahwa program-program bahasa Indonesia untuk internasionalisasi bahasa Indonesia tidak hanya berhenti sampai di tempat ini, tidak hanya berhenti sebatas seremonial saja, tetapi responsibility di belakang seremonial itu lebih berat sebenarnya. Karena kita berjumpa hari ini itu adalah atas izinnya Tuhan, dan izin Tuhan ini kita implementasikan. Penghargaan kita terhadap Tuhan kita implementasikan dengan merancang kegiatan-kegiatan yang kelak bisa berkelanjutan untuk kebaikan bahasa Indonesia ke depannya. Kemudian E yang terakhir, raise, empower atau empowering, memperkuat. Dan ini kami sangat mengharapkan untuk melakukan kerjasama baik dengan instansi-instansi yang berada di dalam negeri, di dalam daerah kami di Nusa Tenggara Barat maupun di luar. Ini yang kami harapkan sampai hari ini. Walaupun sampai hari ini kami dengan pusat bahasa, balai bahasa, secara tertulis belum melakukan kerjasama, tetapi alhamdulillah secara program kami sudah mulai berusaha, mulai menginisiasi sampai hari ini. Dan inilah tujuan kami. Baik Bapak Ibu semua, raise di sini adalah meningkatkan bahasa Indonesia dengan berbagai macam upaya. Dan saya menggunakan air raise yang tadi itu untuk memberikan penjabaran semuanya. Lebih kurangnya Bapak Ibu mohon dimaafkan. Dan kami berharap nantinya dari kementerian bisa berikan kami fasilitas atau memfasilitasi kami, entah itu yang bersifatnya pemahaman tentang bagaimana kelak kita bisa mengembangkan bahasa Indonesia di lembaga kami. Dan inti juga di situ itu seperti yang kami diskusikan tadi di ruangan, kami berharap diberikan informasi-informasi supaya rekan-rekan kami di sini, dosen-dosen kami kelak bisa diprioritaskan pula untuk mengajar bahasa Indonesia di luar negeri khususnya. Ini yang sangat kami harapkan. Insya Allah semoga keberlanjutan sustainable yang tadi ini bisa berjalan sampai seterusnya. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan berpanjang kata. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan atas nama Rektor yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Senat Bapak Dr. Muhammad MPD. Padanya kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Kepala P2B Pak Dr. Yamin Aziz MPD, yang saya hormati dari Balai Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang saya hormati dari Balai Bahasa Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian koordinator bahasa mulai dari bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Singkatnya, hadirin yang dimuliakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, sehingga bisa hadir dalam acara yang digagas oleh Kepala P2B dengan Kantor Bahasa NTB. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga buat keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat kelak di kemudian hari. Mari kita sama-sama bersolawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada Kepala P2B yang sudah mengundang saya untuk kegiatan hari ini. Saya sebenarnya sebagai tamu undangan juga, tetapi karena dilihat posisi saya begitu sebagai sekretaris senat di universitas, jadi cerdas juga untuk mewakili Pak Rektor. Saya ya tidak bisa inilah langsung saja begitu kan. Baik, terkait dengan kegiatan hari ini memang saya lihat semangatnya Kepala P2B semenjak dilantik. Itu kami dari tim Bahasa Indonesia itu dikumpulkan, kemudian disampaikan program-programnya, termasuk juga terkait dengan pengembangan bahasa Indonesia. Nah, ini luar biasa. Atas semangat itulah lalu kemudian kami kumpulkan teman-teman, kemudian bagaimana keberlanjutannya. Ya, salah satu mungkin adalah kita harus segera mengupayakan prodi bahasa Indonesia.
Saya sudah komunikasi juga dengan Bu Dekan. Bu Dekan juga sudah setuju. Tinggal dari rektor begitu kan. Sebenarnya Pak Rektor tinggal kita komunikasikan, itu insya Allah pasti akan setuju juga. Nah, tinggal tim kita yang bahasa Indonesia ini kita berharap solid begitu kan, sampai usulan itu selesai. Kemudian kalau sudah selesai tinggal kita usulkan, dan alhamdulillah nanti tinggal kita teruskan ke Kementerian Agama. Karena memang bahasa Indonesia di bawah Kementerian Agama, saya lihat di Provinsi NTB itu belum ada. Kalau yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, UNRA misalnya kan, kemudian UNAWA, kemudian Muhammadiyah, itu memang sudah ada prodi bahasa Indonesia. Cuma di bawah Kementerian Agama, kemudian berada di Provinsi NTB, itu belum ada. Jadi saya rasa harapannya pasti sangat besar untuk disetujui. Apalagi dengan adanya program-program inisiasi-inisiasi seperti ini, saya juga Pak Rektor pasti itu melihat ada pengembangan-pengembangan ini seperti ini, itu paling suka begitu. Ada terobosan-terobosan, apalagi ke depan nanti akan ada program-program BIPA. Insya Allah kalau program BIPA ada di UIN Mataram, karena kita punya tim di sini, itu tetap berkolaborasi. Setiap saat, setiap waktu berdiskusi seperti apa. Misalnya dari Timur Tengah sudah ada tim bahasa Arab, dari Inggris misalnya atau dari Amerika, itu saya rasa juga bisa berkolaborasi terkait dengan program itu. Karena memang ini adalah program yang dari kementerian sendiri, saya lihat di situ, dan ini yang digawang-gawang terus bagaimana menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Nah, apalagi kalau sudah ada upaya dari pemangku kebijakan, misalnya di UIN Mataram, ini sudah bekerja sama dengan P2B dengan kantor bahasa, itu adalah upayanya. Saya rasa niat untuk menginternasionalisasikan bahasa Indonesia itu pasti akan terwujud. Apalagi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu secara masif juga itu mendatangi lembaga-lembaga untuk bekerja sama. Nah, salah satunya adalah ini. Ini adalah wujud dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bagaimana program BIPA itu terus dilaksanakan. Karena kalau saya pahami, ini kan baru 45 negara dari 200 sekian negara begitu kan. Akan lebih baik kalau misalnya lebih banyak lagi negara-negara yang mempelajari bahasa Indonesia, dan kita juga sebagai warga Indonesia itu paling tidak harus bisa mengenalkan bahasa Indonesia kepada negara lain begitu. Karena kalau tidak kita, lalu siapa begitu kan? Sehingga bahasa Indonesia ya dikenal oleh warga negara Indonesia saja, tidak dikenal oleh orang asing. Ya, intinya adalah semua bahasa sebenarnya harus kita kuasai, apapun bahasanya itu. Sehingga dengan begitu ya kita akan menguasai yang namanya dunia. Jadi seperti itu ya, saya harapkan seperti itulah kegiatan-kegiatan dalam pengembangan bahasa ini. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Kepala P2B terkait dengan semangatnya, kemudian tanggung jawabnya, kemudian keberterusannya sampai semuanya terwujud. Jadi itu sangat luar biasa. Baik, saya sebagai wakil dari rektor begitu kan,
Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka acara ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Stasiun Bahasa dan Budaya P2B UIN Mataram.